Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Ada masa dalam hidup ketika semua terasa melambat. Rizki yang biasanya mengalir tenang, tiba-tiba seperti berhenti. Usaha yang sudah dikerjakan dengan sepenuh tenaga tidak kunjung terlihat hasilnya. Ingin menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, tetapi hati terasa berat. Mau mengeluh, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Mau berhenti, tetapi takut kehilangan harapan. Mau melanjutkan, tetapi lelah semakin sering datang. Di titik-titik seperti inilah banyak orang merasa hidupnya mandek. Rizkinya seperti tertahan. Jalan-jalannya terasa buntu. Dan yang paling berat bukan hanya persoalan uang, tetapi rasa sesak di dada karena merasa tidak ada arah. Rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Tidur yang tidak nyenyak. Pagi yang terasa kosong. Padahal dalam pandangan Allah, masa-masa seperti ini bukanlah masa yang harus ditakuti. Justru inilah momen ketika Allah sedang menata sesuatu yang besar di hidupmu. Apa yang terasa mundur seringkali adalah langkah awal yang Allah ambil untuk melompatkanmu lebih jauh. Dan sebelum Allah melancarkan rizkimu, sebelum Allah membuka jalan yang bahkan tidak pernah kau bayangkan, biasanya Allah menurunkan 3 tanda terlebih dahulu. Tanda pertama biasanya muncul di hati, bukan di dompet. Tanda kedua biasanya muncul di langkah-langkah hidupmu. Dan tanda ketiga biasanya muncul dalam bentuk peristiwa kecil yang seringkali tidak kau sadari. Tetapi sebelum 3 tanda itu tiba, ada proses lembut yang Allah lakukan. Proses yang kadang membuatmu menangis, tetapi sebenarnya pada saat itu Allah sedang menguatkanmu. Pada tahap pertama ini, Allah menata hatimu terlebih dahulu. Karena hati adalah tempat pertama di mana rizki disimpan. Hati yang sempit akan membuat rizki terasa sempit. Hati yang gelisah akan membuat segala nikmat terasa tidak cukup. Sebaliknya, hati yang lapang akan membuka pintu rizki yang jauh lebih luas daripada yang pernah kau kira. Maka ketika Allah belum melancarkan rizkimu, biasanya Allah sedang mengatur ulang apa yang ada di dalam dirimu. Allah mulai mengikis ambisi yang berlebihan. Allah menurunkan perlahan rasa bergantung kepada makhluk. Allah menghilangkan harapan-harapan semu yang selama ini membuatmu gelisah. Dan dalam proses itu, Allah akan mempertemukanmu dengan rasa hampa. Rasa kosong itu bukan hukuman. Itu adalah ruang baru yang Allah sedang ciptakan. Ruang untuk rizki baru yang lebih besar. Ada orang yang berkata, kenapa ya belakangan ini aku merasa tidak punya semangat, tidak punya arah. Dan seringkali ia tidak sadar bahwa jawaban dari pertanyaan itu adalah karena Allah sedang menghapus sesuatu dari dirinya. Menghapus rasa sombong, menghapus rasa merasa mampu, menghapus ketergantungan pada manusia. Karena jika rizki datang saat hati masih penuh dengan sifat buruk itu, rizki yang besar justru akan menjadi musibah. Dan Allah tidak ingin itu terjadi padamu. Di tahap ini, Allah biasanya membuatmu merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan kebiasaan lama. Tidak nyaman dengan cara hidup lama. Tidak nyaman dengan cara berpikir lama. Bahkan tidak nyaman dengan teman-teman dan lingkungan yang dulu kau anggap cocok. Ketidaknyamanan itu bukan pertanda buruk. Itu adalah alarm dari Allah. Allah sedang menggerakkanmu untuk berubah. Karena rizki baru tidak bisa masuk ke hati dan hidup yang masih berada dalam pola lama. Pada masa ini juga, Allah sering membuat seseorang menangis tanpa sebab. Ia merasa hatinya rapuh. Ia merasa cepat tersentuh. Ia merasa mudah marah, mudah sedih, mudah kecewa. Semuanya terasa kacau. Tetapi kekacauan ini bukan tanda kehancuran. Ini justru tanda bahwa Allah sedang membersihkanmu. Ibarat tanah yang hendak ditanami, tanah itu harus dicangkul terlebih dahulu, harus dibalik, harus digemburkan.
dan proses menggemburkan tanah itu terlihat seperti merusak permukaannya. Tetapi sebenarnya itu adalah proses persiapan menuju kehidupan baru. Begitu pula hatimu. Ketika Allah ingin memberimu rezeki yang besar, Allah akan menggemburkan hatimu terlebih dahulu. Allah akan memecahkan hal-hal lama yang sudah mengerak. Allah akan membuatmu sadar bahwa selama ini kau terlalu terpaut pada dunia, terlalu memaksakan diri pada hal-hal yang tidak Allah berkahi, terlalu sering mengabaikan panggilan untuk kembali kepadanya. Dan disinilah tanda paling awal itu muncul. Tanda bahwa rizkimu sedang disiapkan oleh Allah, bukan ditahan. Tanda itu adalah ketika hatimu mulai merindukan Allah. Ketika malam terasa sunyi dan engkau tiba-tiba ingin berbicara dengannya, meski hanya lewat 1-2 doa sederhana. Ketika engkau mulai merasa bahwa kebahagiaan yang selama ini kau kejar tidak sedalam ketenangan yang engkau rasakan saat sujud, saat itulah perjalanan rizkimu sebenarnya sudah dimulai. Karena rizki yang pertama bukan uang. Rizki yang pertama adalah hati yang kembali kepada Allah. Hati yang dilembutkan, hati yang dinetralkan dari ambisi, hati yang dibersihkan dari kecintaan berlebihan pada dunia. Dan jika hatimu sudah melewati proses ini, yakinlah engkau sedang berada dalam fase persiapan menuju rizki besar. Allah tidak hanya memberikan rizki, Allah menyiapkan penerimanya. Kalau rizkimu besar, hatimu pun harus besar, harus lapang, harus sabar, harus mampu menampung nikmat tanpa merusak dirimu. Inilah proses yang sedang berlangsung, proses yang tidak pernah terlihat dari luar, tetapi Allah melihat semuanya. Dan setelah proses penataan hati ini selesai, barulah tanda pertama dari 3 tanda itu akan muncul. Tanda yang menjadi sinyal bahwa rizkimu sedang bergerak mendekat. Setelah hati melewati proses penataan yang halus namun menyakitkan, barulah tanda pertama itu biasanya muncul. Tanda ini tiba-tiba hadir tanpa suara, tanpa sinyal, tanpa perubahan yang terlihat. Tetapi engkau merasakannya kuat di dalam hatimu. Tanda pertama itu adalah ketika Allah mulai menjernihkan hatimu dari keterikatan yang berlebihan pada dunia. Keterikatan pada dunia adalah salah satu penghalang terbesar datangnya rezeki. Bukan berarti seseorang tidak boleh mencari harta atau membangun usaha. Tetapi ketika dunia menguasai hati, dunia justru akan menutup pintu rezeki. Sebab rezeki sejati datangnya dari Allah. Dan Allah tidak menitipkan rezeki besar pada hati yang penuh dengan kecemasan terhadap dunia. Di tahap ini biasanya seseorang menjadi sangat peka dengan hal-hal yang tidak berkah. Ia mulai merasa gelisah terhadap penghasilan yang tidak jujur. Ia merasa berat dengan pekerjaan yang banyak menipu. Ia mulai muak dengan perilaku yang tidak Allah ridhoi. Semuanya terasa tidak enak, tidak nyaman, seolah hatinya protes kepada dirinya sendiri. Inilah tanda bahwa Allah sedang menjernihkan hatimu. Allah sedang melepaskanmu dari hal-hal yang selama ini mengikat rezekimu. Kadang berupa pekerjaan yang tiba-tiba hilang, kadang berupa usaha yang tidak berlanjut, kadang berupa rencana yang tidak jadi. Meskipun terasa menyakitkan, tetapi di balik semua itu ada kebaikan yang sedang Allah atur. Pada momen seperti ini, ingatlah nasihat indah dari Imam Ghazali, seorang ulama besar yang memahami perjalanan jiwa manusia. Beliau berkata, hati tidak akan bersinar selama di dalamnya masih ada kecintaan pada dunia. Dan siapa yang menggantungkan hatinya pada dunia, ia akan tenggelam oleh dunia itu sendiri. Kata-kata Imam Ghazali ini sangat dalam, sebab hati yang penuh dunia akan selalu cemas, takut kehilangan, takut kekurangan, takut gagal. Dan rasa takut ini membuat seseorang lupa bahwa rezeki tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada angka dan tidak bergantung pada peluang yang kecil sekalipun. Rezeki bergantung pada Allah. Karena itulah Allah menjernihkan hatimu terlebih dahulu. Allah ingin mengeluarkan ketakutan lama yang membuatmu tidak yakin bahwa Allah lah pemberi rezeki. Allah ingin mencabut kecintaan berlebihan pada hal yang membuatmu menjauhinya. Sebab rezeki yang akan datang bukan rezeki kecil. Rezeki besar butuh hati yang bersih untuk menerimanya. Dan seringkali kejernihan hati ini Allah hadirkan lewat kejadian-kejadian kecil yang tampak sepele. Misalnya,
Engkau merasa tidak nyaman ketika menunda sholat. Engkau tiba-tiba merasa ingin bertaubat dari kesalahan masa lalu. Engkau merasa sedih ketika bicaramu melukai orang lain. Engkau ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga. Engkau ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Allah sedang menuntunmu keluar dari jalan yang sempit menuju jalan yang luas. Jalan yang penuh rezeki tetapi tidak semua orang layak masuk ke dalamnya. Imam Ghazali pernah menasihati murid-muridnya, jika engkau ingin rezekimu berkah, bersihkan dulu hatimu dari kesibukan yang melalaikan. Karena Allah tidak menitipkan kebaikan pada hati yang sibuk dengan selainnya. Maka ketika engkau mulai merasakan ketenangan saat jauh dari keramaian dunia, itu bukan hal biasa. Ketika engkau mulai merasa bahwa uang bukan lagi sumber kebahagiaan, itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Ketika engkau merasa lebih damai saat mendekat kepada Allah ketimbang mengejar pujian manusia, itu tanda bahwa rezeki besar sedang bergerak mendekat. Bahkan kadang seseorang merasakan perubahan besar dalam dirinya pada waktu yang paling gelap. Ketika masalah ekonomi sedang menekan, ketika hutang datang bergantian, ketika semua usaha seolah sia-sia. Di saat seperti ini, Allah ingin mengatakan kepadamu, kau tidak butuh banyak orang. Kau hanya butuh aku. Dan saat engkau menyadari hal ini, engkau telah melewati satu tahap besar. Karena hati yang sebelumnya berat kini terasa ringan. Hati yang dulu cemas kini mulai percaya. Hati yang dulu penuh keluhan kini mulai banyak bersyukur. Inilah tanda perubahan yang paling jelas. Tanda bahwa rezekimu sedang dibersihkan. Tanda bahwa jalanmu sedang diluruskan. Tanda bahwa Allah tidak sedang menahan rezekimu, tetapi sedang mempersiapkan rezeki yang lebih baik. Dan jika engkau sudah merasakan hal-hal ini, berarti tanda pertama telah muncul. Tanda yang datang jauh sebelum rezeki itu sendiri tiba. Setelah ini, tanda kedua yang seringkali lebih kuat akan hadir. Tanda yang muncul bukan di dalam hati, tetapi di dalam perjalanan hidupmu. Tanda yang menunjukkan bahwa Allah sedang menggerakkan sesuatu di luar dirimu, sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah kau duga. Jika tanda pertama muncul di dalam hati, maka tanda kedua muncul dalam bentuk perubahan hidup. Perubahan ini kadang kecil, kadang besar, kadang terlihat jelas, kadang samar. Tetapi yang pasti, perubahan ini membuat hidupmu bergerak ke arah yang tidak pernah kau prediksi. Inilah cara Allah menuntunmu. Seringkali, sebelum rezeki besar datang, hidupmu justru terasa berantakan terlebih dahulu. Rencana yang kau buat tidak berjalan. Pekerjaan yang selama ini stabil, tiba-tiba berubah. Teman yang dulu dekat mulai menjauh. Peluang yang kau pegang lepas begitu saja. Orang yang kau andalkan tidak bisa menolongmu. Dan lingkungan yang dulu terasa nyaman, sekarang terasa sempit. Di saat seperti ini, banyak orang salah paham. Mereka mengira Allah sedang menjauh. Padahal, justru pada saat seperti itu, Allah sedang memindahkanmu. Allah sedang melepaskanmu dari jalan yang bukan jalanmu. Allah sedang mengeluarkanmu dari tempat yang sebenarnya tidak membawa berkah. Allah sedang memutuskan hubungan yang selama ini menjadi penghalang rezekimu. Salah satu cara Allah menunjukkan kasih-Nya adalah dengan mengeluarkanmu dari tempat yang akan merusak masa depanmu, meski engkau tidak menyadarinya. Imam Ghazali memberi nasihat yang sangat dalam mengenai hal ini. Beliau berkata, apapun yang Allah ambil darimu, sesungguhnya Dia sedang memindahkanmu menuju sesuatu yang lebih baik. Namun manusia sering tidak melihatnya, kecuali setelah waktu berlalu. Dan benar, banyak orang baru menyadari hikmah dari musibah setelah beberapa bulan atau tahun. Ketika rezeki baru datang, ketika jalan baru terbuka, ketika hidup baru mulai tumbuh, ketika hati telah kuat untuk menerima apa yang dulu terasa pahit. Di masa itu, barulah mereka berkata, andai dulu aku tahu, ternyata ini semua kebaikan dari Allah. Maka, ketika engkau mengalami perubahan arah hidup yang tiba-tiba, jangan terburu-buru sedih. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa rezeki besar sedang dialihkan ke jalan yang tepat. Perhatikan tanda-tandanya. Biasanya tanda kedua ini muncul dalam bentuk Allah menutup satu pintu, tetapi engkau tiba-tiba menemukan pintu lain yang tidak pernah kau bayangkan. Engkau kehilangan satu hal, tetapi bertemu sesuatu yang jauh lebih menenangkan.
Allah membuatmu gagal di satu tempat, tetapi membuka peluang di tempat lain yang tidak pernah kau lirik. Allah menjauhkanmu dari seseorang, tetapi kemudian mempertemukanmu dengan orang yang lebih tulus dan lebih mendukung perjalananmu. Engkau kehilangan sumber rezeki lama, tetapi hatimu dipaksa mencari sumber baru yang ternyata jauh lebih berkah. Kadang, perubahan ini berupa sesuatu yang terasa kacau. Tetapi kekacauan itu adalah bagian dari pembersihan, bagian dari pemindahan. Ibarat rumah lama yang harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum rumah baru dipindahi. Tidak bisa ada dua isi dalam satu rumah, dan Allah tahu kapan harus membersihkan. Karena itu jangan takut kalau hidupmu mulai berubah. Jangan takut jika Allah menutup akses rezeki lama. Jangan takut jika sesuatu yang sudah lama kau pertahankan tiba-tiba hilang. Jangan takut jika jalanmu tiba-tiba belok. Ingatlah satu hal, Allah tidak pernah memindahkanmu kecuali menuju tempat yang lebih baik, meski kau belum bisa melihatnya sekarang. Dan ketika engkau berada dalam masa perubahan itu, biasanya rasa bingung akan muncul. Namun, di balik kebingungan itu, ada dorongan halus dalam hatimu. Seakan-akan ada suara lembut yang mengatakan, ada yang sedang Allah siapkan untukmu. Bersabarlah sebentar lagi. Suara hati itu bukan bisikan biasa. Itu adalah ketenangan dari Allah. Tanda bahwa engkau tidak sedang berjalan sendirian. Tanda bahwa rezeki sedang bergerak mendekat. Tanda bahwa sesuatu yang besar sedang Allah geserkan kepadamu. Kadang engkau akan merasa, kenapa ya aku kok tiba-tiba ingin berhenti dari sesuatu? Kenapa aku tiba-tiba ingin berpindah arah? Kenapa ada dorongan kuat untuk memulai hal baru? Kenapa aku merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan ini? Semua itu bukan perubahan emosional semata. Itu adalah sinyal spiritual. Sinyal bahwa hatimu sedang ditarik menuju arah yang Allah pilihkan. Dan biasanya, Allah tidak hanya menata hatimu, tetapi juga menata lingkunganmu. Allah menggerakkan orang-orang yang tepat agar masuk ke hidupmu. Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang salah, meski kau sulit menerimanya. Semuanya diatur dengan presisi yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Imam Ghazali berkata, jika engkau menyerahkan arah hidupmu kepada Allah, Dia akan membawamu tepat ke tempat yang harus kau datangi, meskipun itu bukan tempat yang awalnya kau inginkan. Dan disinilah rezeki mulai menunjukkan tanda-tanda besarnya. Tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa bantuan, tidak selalu berupa peluang. Terkadang tanda itu sangat sederhana. Engkau mulai memahami untuk apa Allah membawamu ke titik ini. Pemahaman itu sendiri adalah rezeki. Bahkan rezeki paling awal dan paling penting sebelum nikmat lainnya datang. Sebab ketika seseorang sudah bisa melihat hikmah dari perjalanan hidupnya, itu tandanya Allah sudah melunakkan jalan yang sebelumnya keras. Allah mulai menurunkan ketenangan sebelum menurunkan harta. Allah mulai membuka jalan sebelum membuka pintu. Dan ketika jalan sudah terbuka, rezeki tinggal menunggu waktunya untuk datang. Setelah tanda kedua ini hadir, barulah tanda ketiga akan datang. Tanda yang lebih nyata. Tanda yang biasanya membuat seseorang menyadari bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat. Tanda yang seringkali terlihat melalui kejadian-kejadian kecil, tetapi memiliki makna sangat besar. Setelah hatimu dibersihkan dan arah hidupmu digerakkan, biasanya Allah menurunkan tanda ketiga. Tanda ini paling unik karena tidak selalu berupa sesuatu yang besar, tidak selalu berupa kejadian mencolok. Kadang ia datang sebagai sesuatu yang sangat kecil, namun dampaknya besar bagi hatimu. Tanda ketiga ini adalah ketika Allah mengirimkan isyarat-isyarat kecil untuk menguatkanmu. Isyarat kecil itu bisa berupa kalimat yang tidak sengaja kau dengar, tetapi tepat dengan apa yang sedang kau butuhkan. Bisa berupa ayat yang tiba-tiba kau baca seolah Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Bisa berupa seseorang yang tiba-tiba memberi nasihat yang sangat sesuai dengan masalahmu. Bisa berupa perasaan tenang yang muncul di saat hatimu sedang sesak. Bisa juga berupa peluang kecil yang datang tanpa kau undang. Semuanya tampak sederhana, tetapi jika engkau perhatikan lebih dalam, isyarat kecil itu seperti tangan lembut dari Allah yang menyentuh hatimu. Allah seakan mengatakan,
aku tidak meninggalkanmu. Aku di sini, jalanmu sudah dekat. Kadang, seseorang merasakan tanda ketiga ini lewat kejadian-kejadian yang membuatnya tersadar. Misalnya, engkau tiba-tiba bertemu seseorang yang membantumu tanpa diminta. Engkau mendapatkan kemudahan di waktu yang tepat. Engkau mendengar kabar baik di saat hatimu sedang rapuh. Engkau menemukan peluang kecil yang perlahan menjadi besar. Engkau mendapatkan pekerjaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Atau sesederhana, hati yang tadinya gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Doa yang sempat macet tiba-tiba lancar keluar. Tanganmu terasa ringan untuk bersedekah meski rezekimu sedikit. Perubahan kecil itu terasa biasa, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintunya sedikit demi sedikit. Tanda bahwa pintu rezeki mulai bergerak. Tanda bahwa pertolongan sedang turun perlahan ke hidupmu. Imam Ghazali pernah mengingatkan, jika engkau ingin mengenali tanda-tanda pertolongan Allah, lihatlah bagaimana Dia melembutkan hatimu untuk mendekat kepadanya. Itulah awal dari segala kebaikan yang akan mengikuti. Itu artinya, ketika engkau merasa hatimu mengarah pada kebaikan, itu pertanda bahwa pintu langit sedang terbuka. Ketika doamu terasa lebih tulus dari biasanya, itu pertanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Ketika engkau mulai yakin bahwa hidupmu tidak berputar sia-sia, itu tanda bahwa Allah sudah sangat dekat dengan solusi yang sedang kau butuhkan. Dan saat tanda ketiga ini muncul, bersiaplah. Karena setelah itu sesuatu yang tidak pernah engkau duga biasanya akan terjadi. Rezeki yang dulu tertahan kini mulai menemukan jalannya. Pekerjaan yang dulu tertutup kini terbuka kembali. Hutang yang dulu berat tiba-tiba mendapatkan jalan pelunasan yang menenangkan. Peluang yang dulu kecil berubah menjadi besar. Dan hati yang dulu sempit kini menjadi lapang. Semua karena Allah sudah menyempurnakan prosesnya. Allah membersihkan hatimu. Allah memindahkan langkahmu. Dan Allah menguatkanmu lewat isyarat kecil. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Pelan, perlahan, tetapi pasti. Sampai akhirnya engkau sadar bahwa rezeki tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu hatimu siap untuk menerimanya. Allah mengatur semuanya. Allah tahu waktunya. Allah tahu bentuknya. Allah tahu siapa yang harus engkau temui, kemana engkau harus berjalan, dan kapan doa-doamu harus dikabulkan. Dan ketika semua tanda itu telah muncul dalam hidupmu, maka ketahuilah, rezeki sedang menuju kepadamu dengan cara yang tidak pernah kau duga, dengan kecepatan yang hanya Allah bisa tentukan, dan dengan keberkahan yang tidak bisa dicari dari selainnya. Maka bersabarlah sebentar lagi, karena apa yang engkau minta sedang dalam perjalanan, dan apa yang engkau butuhkan sedang disiapkan oleh Allah dengan sangat sempurna.